ربنا على قدرا يا إمام الأنبياء أنت مجدنا لحي أنت من غير ضيون أنت من غادريون يا حبيبي يا محمد وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك bersama-sama man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana Allahumma shalli ala Muhammad laulakum kaifama hubbukum kaifama bersama-sama man ana Bailando kaifama hubbukum kaifama Wahai Allah, jaga guru kami, bersama akan cinta di dunia akhirat. Man ana, man ana, man ana, angkat bersama-sama. Lakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum kaifama man ana laulakum cintamu yang suci padamu Ustadi tak akan terganti dan kekal abadi karena ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia berkatmu Ustadi man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum kaifama man ana laulakum kaifama hubbukum panjangkan usianya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai hamba. Kabulkan ya Rabbi harapanku ini agar yang Ustadi meridai kami. Kabulkan ya Rabbi harapanku ini agar sang Ustadi
إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر
والذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mekaten waosan tibaan mugia dadosna berkah marang kita sedaya. Saklajengipun inggih menika mauidhah hasanah ingkang dibetakaken Habib Najib Al Munawar wedal kawula haturaken. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'a alikal adhari ma'dini sirrikal asma Fahum subulun najati himana. Wa ala sahabatikal kirami humati dinika Asbahu li walaihi unwana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ingkang sami kita hormati para asatid, para kiai, para asatidah, para nyai, para sesepuh bini sepuh ingkang sami hadir teng mriki, kita nyuwun kalian Gusti Allah mugi-mugi beliau diparingi panjang umur dalam keadaan sehat wal afiyah. Saha sedaya santri, siswa, siswi Zamzam Al-Hazim mugi dados santri ingkang saged dibanggakan. Mugi saged dados santri ingkang gadah ilmu barokah, kadairatan barakatan dados ulamaul amilin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedaya kita hadir wonten teng majelis ingkang pasti kathah barokahe, ingkang pasti kathah rahmat saking Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mau sampun diwaos Maulid Nabi nggih? Maulid tiba nggih. Maulid napa? At-Tibai. Sedikit Maulid tiba niku sakderenge Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengarang kitab Maulid Sintud Duror. Ngertos Maulid Sintud Duror? Ngertos nggih? Sebelum Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengarang kitab Maulid Sintud Duror, di kediaman beliau sudah ada rutinan pembacaan Maulid, yaitu yang dibaca adalah Maulid At-Tibai. Nah, alhamdulillah niki kita sedaya maos Maulid tiba, maos Maulid Sintud Duror nggih ya. Biasane nek mriki wis diwaos napa? Tiba. Maos Maulid tiba niki salah satu bentuk kita mengikuti apa yang telah dijalani oleh aslafun saleh, oleh ulama-ulama kita terdahulu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari beliau, mendapatkan barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini wayahe ndonga nek pas ana majelis-majelis kaya ngene. Kenapa? Karena diriwayatkan
oleh sebagian ulama bahwasanya di dalam Maulid tiba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir dari awal sampai terakhir bacaan Maulid tersebut. Nah kita tidak ragu lagi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di dalam satu majelis, pasti di majelis tersebut hadir juga ruh-ruh para anbiya yang lain dan hadir juga ruh-ruh para aulia usholihin. Hadir ruhe kanjeng Nabi, ruhe Nabi Isa, ruhe Nabi Musa, ruhe Nabi Ibrahim, ruhe Nabi Adam, seluruh para nabi ruhnya hadir di dalam majelis ini. Seluruh para ruh-ruhnya orang soleh juga hadir ada di majelis ini berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah niki sing didelok nom-nom wis semangat kabeh. Nom-nom wis semangat kabeh. Nah, semangat ini insyaallah menjadi bukti bahwasannya kita ini adalah seseorang yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cinta apa mboten kali kanjeng Nabi? Cinta apa mboten? Cinta bukan hanya di kata. Cinta bukan hanya di kata, tapi kita ketika mengatakan cinta kita harus tunjukkan bagaimana kebenaran cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tunjukkan selain kita itu rajin bersolawat, selain kita ini suka mendendangkan maulid Nabi, mendendangkan qasidah-qasidah pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti nopo sing dados tindak lampahi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampean kabeh ning kene iki sing nom-nom terutama, pepatah Arab wonten sing mengatakan syababul yaum rijalul ghad. Syababul yaum rijalul ghadi. Pemuda-pemuda, anak muda zaman ini mereka lah yang akan menjadi kesatria-kesatria di zaman yang akan datang. Nah, kita berharap sekarang yang muda-muda sini merupakan generasi-generasi yang akan menjadikan negara dan bangsa ini semakin baik dan semakin baik lagi. Dan kita berharap bahwasanya sampean-sampean semua di sini adalah seorang pemuda yang dapat meneruskan estafet dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke depannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayo kita sedikit demi sedikit ikuti apa yang menjadi akhlak, apa yang menjadi ucapan maupun amal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadilah kalian seorang pemuda dan pemudi yang berakhlak dengan akhlakun nabawi. Karena ketika kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita akan binasa. Jadi tolak ukur daripada keselamatan atau tidaknya kita nanti adalah dengan mutaba'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan surga itu pintunya mboten terbuka nek Kanjeng Nabi mboten mlebet riyen. Pintu surga tidak akan terbuka kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk terlebih dahulu. Dan kalau kita tidak ada di belakangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan bisa untuk masuk ke dalam surga tersebut. Nah, pertanyaannya, kita mau tidak masuk ke dalam surga? Mau tidak? Bagaimana caranya kita masuk ke dalam surga? Adalah dengan kita mentaati, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah ada satu hadis qudsi. Hadis qudsi itu kalamullah tapi bukan Al-Quran. Kalamullah tapi bukan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali ya habibi, demi kemuliaanku, demi keagunganku wahai kekasihku ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, lau salaku ila kulli tariqin
wastaftahu ala kulli babin ma futihat lahum hatta ya'tu khalfaka ya Muhammad. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, wahai kekasihku, wahai Muhammad, seandainya para manusia mereka berjalan ke setiap jalan, ke seluruh penjuru, dan mereka meminta untuk dibukakan pintu, maka tidak ada satu pintu pun dari pintu-pintuku yang aku buka untuk mereka sampai mereka itu berjalan ada di belakangmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis qudsi ini kita bisa lihat bahwasanya kalau kita mau sukses, kita mau menjadi orang yang berhasil adalah dengan mengikuti, meneladani, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kok saiki sing dicontoh kok orang Nabi Muhammad? Banyak kan dari pemuda-pemudi, insya Allah bukan pemuda-pemudi Zamzam Al-Hazim. Insya Allah sing pemudi-pemudi luar mawon, ampun Zamzam Al-Hazim. Yang dicontoh itu justru orang-orang yang sama sekali tidak mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka pemuda dan pemudi di luar sana mengidolakan sosok yang bukan sosok yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diidolakan artis-artis K-pop. Nah, biasanya saya wedok ngerti. Artis-artis apa? K-pop. Ono sing terkenal jenenge ra? Sopo? Jimin. Jim. Apa Jim medeni malahan Jim. Jimin terus apa meneh? Kim Jong Un apa? Oh, apa ya? Nah, sing diidolakan malah artis-artis K-pop. Ya akhirnya gelem nggur joget, nyanyi, main sinetron, toktikan, ojo perjelas, toktikan, ojo perjelas, ora kena pelanggaran itu mah. Nah, sing didolakan toktik orang duwe isin joget-joget ning pinggir dalan. Akeh ora sing gampang. Banyak banget di pinggir jalan sing didep HP-ne. Wong ora ketok HP-ne, ketoke joget-jogete tok. Lha kuwi nopo to? Kentekan obat modele. Dengan banyak sekarang pemuda-pemudi seperti itu. Nah kira-kira apalagi kalau yang seperti itu adalah seorang perempuan. Seorang perempuan padahal dia itu harus menjadi seseorang yang katakanlah anggon. Kira-kira joget di pinggir jalan anggon ora? Sama sekali bukan anggon. Dan itu seperti itu bukanlah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki sing diidolakan pemain bola. Pemain bola penting nek pemain bola itu Islam. Pemain bola ini non muslim bukan Islam kafir diidolakan. Nah, akhirnya bukan tambah dekat, bukan semakin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semakin mengenal adab-adab mereka yang sama sekali tidak ada untungnya untuk kita. Jadi jangan sampai pemuda dan pemudi kita ini mereka salah mengidolakan seseorang. Jangan salah mengidolakan seseorang. Idolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mengidolakan seseorang, maka mau tidak mau kita akan meniru apa yang menjadi kelakuan dan ucapannya. Mengidolakan pemain bola, gelem ra gelem aku kudu iso kaya dhek. Kudu iso sambal misalnya. Mengidolakan pemain bola, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Apa? Dari malah PUBG-an. Terus main apa? FF. Ini modelnya akeh nih, pemuda-pemudi FF ini. Atau mabar apa jenenge? ML lah. Lho kan apal kabeh nek apa? Apal kabeh nek sing ngono iki. Ya jangan takoki jeneng sahabat Nabi.
jangan jeneng sahabat Nabi, jangan kebalik ini, jangan kebalik. Ayolah kita kenal orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita kenal orang-orang yang bisa menguntungkan kita nanti di akhirat. Sahabat Nabi gitu. Sahabat Nabi, saking mereka cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, saking mereka niku nunut lan manut kalian kanjeng Nabi Muhammad SAW, sampai wonten seorang kafir, orang kafir Quraisy mensifati sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, orang tadi mengatakan, kanu idza amarahum bi amrin ibtadaru amrahu. Mereka, ini saya ngomong ini wong kafir Quraisy ini. Mereka sahabat Muhammad, apabila Muhammad memerintahkan kepada mereka dengan satu perintah, maka mereka akan bersegera untuk melaksanakan perintahnya. Wa idza tawadda'a kadu yattatiluna ala wudu'ihi. Dan apabila Nabi Muhammad SAW berwudu, mereka rela untuk berdesak-desakan, mereka rela seakan-akan ingin saling bunuh satu sama lain demi untuk mendapatkan air bekas wudu Nabi Muhammad SAW. Wa idza takallama khafidu aswatahum 'indahu wa ma yahudduna ilaihi ta'dhiman lahu. Dan ketika Nabi Muhammad SAW berbicara, mereka merendahkan suaranya. Mereka tidak pernah memandang langsung wajahnya karena menghormati beliau. Nah, ini loh, kadang-kadang ini salah satunya ketika di dalam majelis maulud. Ya, ketika dalam majelis maulud, ketika maulid Nabi dibacakan ini, kita usahakan untuk selalu khusyuk. Aja terus nek ana maulud diwacana, kemudian kita justru ngobrol karo dhewe. Mending nek sing diobrolke iki apik, sing diobrolke delok ana wong ireng cilik mecicing kok yo urip ngono. Ngomongke kesalahane wong, ngomongke kekurangane wong, malahan ning jero Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan menodai malah. Nah, sama juga seperti ketika kita menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, jangan ada satupun yang kemudian berbicara malahan. Kenapa? Karena hadis itu merupakan kalam Nabi Muhammad SAW. Kita contoh para sahabat, ketika Rasul bersabda, ketika Rasul berbicara, mereka sama sekali tidak ada yang berbicara, mereka sama sekali tidak ada yang memandang Nabi Muhammad SAW karena menghormati beliau. Tidak memandang itu orang terus membelakangi, tidak memandang itu tunduk mendengarkan apa yang dibicarakan, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang kafir tadi mengatakan, wallahi laqad wafattu ila muluk Kisra wa Kaisar wa Najashi fama ra'aitu malakan qad yu'azzimuhu ashabuhu mithla ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Aku telah banyak mengirim utusan kepada raja-raja, baik itu kekaisaran Romawi, kerajaan Najasyi dan yang lain, tapi aku tidak melihat satupun seorang raja yang dihormati oleh anak buahnya seperti penghormatan yang dilakukan oleh sahabat Muhammad kepada Muhammad. Nah, ini loh, kita contoh para sahabat Nabi, bagaimana mereka memuliakan Nabi Muhammad, bagaimana mereka mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak usah banyak-banyak. Akhlak Nabi Muhammad SAW, ayo kita tiru. Salah satunya, beliau itu adalah orang yang tidak baperan. Tidak apa? Orang baperan, orang gampang nesu, orang gampang ngambul, ngerti ngambul? Ngambul itu apa ya? Ngambek. Ya? Tidak gampang apa? Ngambek. Bahasanya apa enggak? Mutung, nah, ora gampang mutung. Nah, kira-kira nek awake dhewe dinyek karo wong wis mutung wis. Dinyek karo wong wis mutung. Baperan soalnya. Ya. Nah, kalau Kanjeng Nabi sama sekali. Ada kisah Rasulullah SAW di sekitar pasar kota Madinah, di ujung-ujung pinggiran-pinggiran pasar kota Madinah,
biasanya akeh wong sing jaluk-jaluk, akeh wong sing ngemis dulu di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang pengemis tua yang keadaannya itu dia tidak bisa melihat, matanya buta, dan dia adalah seorang Nasrani, bukan orang yang iman kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini buta, setiap ada orang yang ngasih dia, misalkan gue iki, ono wong sing ngeki, ono suarane kunting, berarti ono sing ngeki. Dia ngomong, kamu adalah orang yang baik, terima kasih, tak kandhani ning kota Madinah iki ono wong sing jenengane Muhammad. Ono wong sing jenengane Muhammad. Hati-hati aja cedak-cedak karo wong kuwi. Karena wong kuwi niku wong sing ngapusinan, wong sing ora apik. Nek awakmu cedak karo dhek ketularan, akhirnya sing asline apik dadi ora apik. Selalu setiap ada orang yang ngasih itu dia ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dikabari, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ini ada seorang pengemis di sana yang dia itu selalu mencaci maki Anda, wahai Rasulullah. Bagaimana? Nah, awak dhewe kira-kira piye? Oh, kurang ajar kita waranane enggak entekane saiki. Ya. Mungkin awak dhewe ngono ya. Tapi kalau Rasulullah enggak. Keesokan harinya di pagi hari Rasulullah membawakan makanan, mempersiapkan makanan, dicari nih orang yang katanya suka mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai di situ ketemu, oh ini ciri-cirinya orang tua dia buta dari ini. Betul. Rasulullah tidak banyak omong, tidak mengucapkan satu kata-kata pun. Rasulullah duduk di hadapannya, krungu di wong ini. Oh, mana wong ini? Saya buta tadi itu, pengemis buta. Oh, ada orang ini. Kemudian sama Rasulullah dibukakanlah itu makanan, karena dilihat ini orang sudah tua, disuapi sama Rasulullah SAW. Dan kejadian ini berulang terus sampai dekat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selalu Rasulullah membawakan makanan dan disuapkan sendiri. Padahal setiap Rasulullah nyuapi orang ini tanpa berkata-kata apapun, Rasulullah, orang ini selalu, kamu ini betul-betul orang yang sangat baik. Kamu betul-betul orang yang sangat baik. Kamu betul-betul memperlakukan aku dengan sempurna, dengan baik. Kamu hati-hati ya, di kota ini itu ada yang namanya Muhammad. Jangan dekat-dekat kamu sama Muhammad. Karena kalau kamu dekat sama Muhammad, kebaikanmu ini akan hilang, kamu akan ketularan dia. Orang yang suka bohong, orang yang suka berdusta, orang yang dekat sama dia pasti ketularan. Padahal siapa yang ngapain? Muhammad SAW. Kira-kira yang awak itu jendulan malah dia elek nyonyok sekalian. Itu kalau kita, karena Nabi Muhammad tidak tiap hari digituin, Nabi Muhammad tetap diulangi. Sampai kemudian Rasulullah SAW wafat. Setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat beliau, datang ke kediaman Rasulullah. Yang di situ ada putrinya yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar. Nah, sampai Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan putrinya itu, wahai putriku, wahai istri Rasulullah SAW, engkau tahu ayahmu ini adalah orang yang betul-betul berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad. Apapun yang menjadi sunnah, apapun yang menjadi ajarannya, pasti sebisa mungkin akan ayah melakukan. Adakah satu ajaran, satu sunnah daripada Nabi Muhammad SAW yang belum ayah melakukan? Beritahu aku. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, wahai ayah, aku tahu engkau ini adalah orang yang paling berpegang kepada Nabi Muhammad, engkau orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah semua sunnah sudah kamu lakukan, tapi ada satu yang belum. Beliau ini memiliki kebiasaan, diceritakan ini, setiap pagi membawakan makanan kepada pengemis tua yang selalu mencaci maki Rasulullah SAW. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq besok paginya beliau mempersiapkan makanan, dicari ini orang tua yang kemis-kemis tadi. Sampai akhirnya ketemu orang tua buta tadi, disuapinlah sama Sayyidina Abu Bakar.
ketika disuapi sama Sayyidina Abu Bakar langsung dilepeh seketika. Langsung dilepeh seketika itu juga. Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasanya nyuapin aku. Kamu bukan orang yang biasanya berbuat baik sama aku. Di mana dia sekarang? Kamu siapa? Terus dia mengatakan, memang apa bedanya aku sama dia? Memang apa bedanya aku sama dia? Kemudian si pengemis tadi mengatakan, kalau kamu itu adalah orang yang biasanya berbuat baik sama aku, ketahuilah, setiap makanan yang masuk ke dalam mulutku sudah dihaluskan, dilembutkan dengan mulutnya terlebih dahulu supaya aku mudah untuk memakan. Ini seorang pengemis yang tua, makan antos-antos sesuai ngaji maki Nabi Muhammad, disuapin terus sama Nabi Muhammad sebelum disuapkan dihaluskan dengan mulut mulia Nabi Muhammad SAW. Padahal seperti itu saja masih dicaci maki terus, tapi Rasulullah tetap berbuat baik terus. Sampai akhirnya nangis Sayyidina Abu Bakar. Sambil Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ketahuilah, wahai orang tua, orang yang biasanya berbuat baik sama kamu sedemikian rupa adalah dia orang yang selalu kamu caci maki, yaitu Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget ini orang tua. Pengemis itu kaget ya. Jadi selama ini yang menyuapin aku, yang memberikan kebaikannya kepadaku adalah orang yang selama ini aku caci, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ya betul. Di mana dia sekarang? Aku ingin bertemu dengannya. Kamu sudah terlambat. Sekarang dia sudah berada di tempat yang lebih baik. Dia sudah meninggalkan dunia ini. Mangis orang tua ini akhirnya. Mangis orang tua ini dan kemudian mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tolong ajarkan aku, ajarkan kepadaku supaya aku bisa masuk ke dalam ajarannya. Karena tidak ada satupun seseorang yang berjiwa dengan jiwa yang sangat baik, dengan jiwa yang sangat mulia, kecuali itu adalah jiwa seorang nabi, jiwa seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dari cerita ini kita sedikit demi sedikit, ayolah kita tiru Nabi Muhammad. Jangan baperan. Jangan baperan. Ada orang yang mengejek kita, jangan kita balas dengan ejekan juga. Kenapa? Apa bedanya? Apa bedanya kalau ada orang ngejek kita, kok kita ejek dia? Apa bedanya? Kalau ada orang yang berbuat jelek kepada kita, berarti dia itu adalah api. Dan kita jangan juga menjadi api karena akan semakin besar, tapi jadi air yang akan memadamkan api tersebut. Nah, walaupun ada musuh yang memusuhi kita, selalu mengganggu kita, selalu menyakiti kita, tetap kita ingat Nabi Muhammad SAW. Gangguan yang kita terima tidak ada apa-apanya dengan gangguan yang Rasulullah terima. Caci maki yang kita terima tidak ada apa-apanya dengan caci maki yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Tak takut. Orang mesti ini pernah didoni karo wong. Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau setiap berjalan ke masjid selalu ada seseorang yang meludahi Rasulullah. Tapi bagaimana? Rasulullah tidak marah dengan dia. Bahkan ketika orang yang selalu meludahi Rasulullah ini sakit, dijenguk sama Rasulullah, dikasih makanan sama Rasulullah. Pernah enggak kalian dilempari kotoran? Dilempari maaf ya. Dilempar keletong pernah? Nek menyak ya mungkin kerap. Nek diuncali keletong pernah? Rasulullah dilempari kotoran pun tak pernah. Dan Rasulullah tidak pernah. Pernah orang awake dhewe mlebu ning ndi untuk dakwah atau meh salat atau meh mensyiarkan syiar Nabi Muhammad SAW disawati karo wong, pernah apa? Tidak pernah. Ono ora awake dhewe ngadake maulid disawati karo wong, pernah apa? Paling parah lho, kabel son diketok, wis ngono iki paling parah. Ono wong ra seneng kabel son nempeti ketok, iki pernah nek ngono iki. Pernah terjadi seperti itu paling parah sudah. Atau dibubarkan. Seperti itu saja. Orang sampai disawati. Rasulullah SAW ketika berdakwah sampai disawati. Bagaimana apakah beliau marah? Tidak sama sekali. Beliau
sampai terluka, sampai berdarah-darah, sampai sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau tidak doakan saja mereka supaya binasa ini musuh-musuhmu? Kau berdoa sama Allah akan dikabulkan sama Allah. Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu rahmatan. Aku ini diutus sama Allah adalah untuk rahmat, untuk kasih sayang. Walam ub'ad la'anan. Aku tidak diutus untuk melaknat, tidak diutus untuk mendoakan jelek kepada orang lain. Bahkan Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah, berilah ampunan kepada kaumku, mereka orang yang masih belum tahu ya Allah. Itu akan baik sama Rasulullah. Nama edw, delok ngajar gasik gue ya. Nah, kalau kita mungkin seperti itu, Rasulullah tak pernah. Maka dari itu ayolah kita tiru apa yang menjadi akhlak, apa yang menjadi tindak lampah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ada orang yang memusuhi Nabi Muhammad, bahkan memerangi Nabi Muhammad. Satu kaumnya, dia itu adalah pemimpin daripada satu kelompok. Nah, kelompok ini selalu memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu memerangi Islam. Nama pemimpinnya itu Sofwan bin Umayyah kalau tidak salah. Sofwan bin Umayyah. Nah, Sofwan bin Umayyah ini musuhnya Nabi Muhammad dulunya. Tapi Nabi Muhammad menunjukkan akhlak yang baik. Sofwan bin Umayyah butuh apa, kaumnya butuh apa, dikasih sama Rasulullah. Selalu dikasih sama Rasulullah. Bahkan pernah suatu ketika Sofwan bin Umayyah ini takjub melihat ada satu lembah yang dipenuhi dengan kambing-kambing. Ketika Sofwan bin Umayyah ini takjub, Rasulullah melihat takjubnya dia. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, apakah lembah dan isinya ini membuat kamu takjub? Membuat kamu takjubnya apa ya? Gumun. Nah, apakah membuat kamu gumun? Iya. Kalau kamu gumun, kamu takjub dengan ini lembah dan seisinya untuk kamu. Dikasih sama Rasulullah, padahal musuh ya. Sampai akhirnya Sofwan bin Umayyah ini mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Padahal musuh ya sini. Karena dikasih kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, sampai akhirnya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena beliau mengatakan, tidaklah mungkin ada satu orang pun yang berjiwa sebaik ini kecuali itu adalah jiwa seorang nabi, jiwa seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya Sofwan bin Umayyah ini ke kaumnya, Sofwan bin Umayyah mengatakan, wahai kaumku, aslimu, masuklah kalian ke dalam Islam. Karena Muhammad dia